بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. Amma ba'du. Jadi ini kitab dengan bentuk risalah. Jadi sekali pembahasan selesai, tidak bersambung, dan biasanya dengan ukuran kitab yang tidak terlalu tebal. Nah, risalah ini yang merupakan taufik Allah kepada beliau, istamalat, mencakup apa risalah itu? Mencakup atas beberapa pembahasan muhimmatin yang sangat penting seputar peristiwa Isra dan Mi'raj. Mulai dari apa? Bagaimana Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki membahasnya dari peristiwa sebelum berangkat. Nabi berada di Hijr Ismail, di dekat Baitullah, terus sampai pembelahan dada, dituang Zam-Zam, datanglah Buraq, menunggang Buraq, perjalanan terus dari minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah, ini semua siyaqil qissah ini, alur cerita peristiwa Isra Mi'raj ini disebutkan secara satu persatu dalam satu risalah yang terpisah, independen, agar supaya dekat ke manusia secara umum, masyarakat awam. Jadi masyarakat awam untuk memperoleh informasi tentang Isra Mi'raj mudah. Beliau susun seperti alur cerita. Dan ini sudah dilakukan oleh para kiai kita dengan bahasa lokal, Madura, Jawa, Sunda dan semacamnya. Kreativitas para kiai masyayikh kita ajengan membuat kisah Isra Mi'raj dekat di masyarakat. Dan yang monumental di pesantren kita ini adalah risalah Isra Mi'raj karya Hadratus Syekh Kiai Hasan Samsul Arifin, beliau yang kemudian membahasakan Madura. Ada dua kitab yang sangat fenomenal terkait Isra Mi'raj. Satu karyanya Imam Al-Hafidh Asy-Syami, ini yang sangat populer. Kedua adalah karyanya Najmuddin Al-Ghaiti, dan ini lebih tertib, lebih teratur. Lalu oleh Abuya dipadukan menjadi satu risalah ini, Al-Anwarul Bahiyah. Ada tambahan dari Abuya. Ya, bahkan di sini ada tahqiqnya. Misal tentang pohon syajarah, ternyata ada akarnya pohon itu. Lalu cabangnya, rantingnya sampai menjulang ke langit yang ketujuh, menembus langit ke-8 yang disebut Al-Kursi. Bayangkan pohon ini sebesar apa? Padahal jarak satu langit dengan langit yang lainnya butuh ribuan tahun cahaya. Ada pohon menjulang sepanjang perjalanan ribuan tahun cahaya. Untuk berjalan saja dari satu ruas pohon ke ruas yang lainnya, habis umur kita. Tapi Nabi dengan sesingkat waktu itu, barokah umur beliau. Ini semalam, bahkan sebagian malam, dengan kecepatan tinggi, fisik dan jasad dan waruhan, roh dan jasmani beliau, berangkat dan pulang. Bukan mimpi. Maka kalau kemudian ada yang mengatakan Isra Mi'raj itu mimpi, ini persoalan, mempersoalkan keyakinannya dan merendahkan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau mimpi bukan mukjizat. Jadi kitab yang kita pegang ini seakan-akan kita sudah pegang kitabnya Imam Al-Hafidh Asy-Syami dan kitabnya Najmuddin Al-Ghaiti. Itulah kelebihannya. Kadang ada orang mengkritik begini, loh kan sudah ada kitab sebelumnya tentang Isra Mi'raj, kenapa bikin kitab baru lagi? Iya, karena apa yang ditemukan pada kitab yang terdahulu boleh jadi tidak terbaca oleh generasi hari ini. Kenapa? Siaknya tidak sesuai, metode penulisannya sudah tidak update. Jadi peluang untuk berkarya dengan merujuk kepada kitab-kitab salaf masih ada, terus ada. Dan kelebihan ulama di akhir zaman adalah tahqiq. Tahqiq ini semacam perbandingan antar maraji, referensi kitab ini dengan satunya. Di masa lalu, untuk memadukan dua kitab saja, ya, kita kesulitan. Jadi hargai jerih payah ulama kita, jangan dihapus itu. Mentang-mentang kita sudah hidup di serba zaman canggih dan mudah ini, lalu kita tidak menghargai mereka, dilewati begitu saja. Jangan. Diberi nama risalah ini Al-Anwar Al-Bahiyati min Isra'i wa Mi'raji Khairil Bariyah. Bias cahaya dari peristiwa Isra Mi'raj Khairil Bariyah, sebaik manusia.
Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yanfa'a biha. Kami memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga an yanfa'a, memberikan manfaat Allah biha, dengan risalah ini. Wa an yaj'alaha, dan semoga menjadikan Allah kepada risalah ini khalisatan, tulus, ikhlas, liwajhil karim, karena mengharap ridha Allah yang maha mulia. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Dan menuliskannya, muqaddimah ini, siapa? Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani. Mudah-mudahan usia kita barokah, dan tanda-tanda bahwa kita ini dihadirkan di majelis ilmu, berada di pesantren, mudah-mudahan pertanda bahwa kita ini termasuk orang yang barokah umurnya dan husnul khatimah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab.